Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share, buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 806-810. Setelah mendengar ini, Guchen hanya bisa sedikit mengernyit. Awalnya, dia tidak meminta Chang Yunsan untuk keluar dan membantunya dalam masalah ini. Rencana awalnya adalah memanggil 10 istana neraka untuk mengintimidasi keluarga Murong, kemudian menggunakan kekuatan keluarga Kong untuk menyeberangi sungai, dan kemudian melarikan diri ke kota Chang'an untuk menemukan Ye Dongqing. Selama Anda memasuki jangkauan keluarga Ye, pada dasarnya Anda aman. Tuan Ye pasti akan membantunya demi pertunangan. Jadi sejak awal, Guchen memiliki proses tujuannya yang jelas, dan dia tidak pernah menyangka bahwa Biksu Yideng dan Chang Yunsan akan tiba-tiba membantunya. Jika dia meninggalkan Jiangsu, apa yang akan terjadi jika suatu kekuatan menyelinap ke kota saat ini dan hal lain terjadi? Jika gadis-gadis di villa tidak ada hubungannya dengan Guchen, mereka tentu saja tidak akan menjadi sasaran kekuatan lain, tetapi mereka telah lama tinggal di bawah satu atap dengan Guchen dengan melihat mereka. Bukankah aku memintamu untuk tinggal di Jiangsu? Sekarang setelah kamu pergi, siapa yang akan mengawasi sisi seberang villa untukku? Guchen menatapnya dan sedikit mengeluh. Bagaimanapun, dia mengambil risiko untuk kehabisan waktu kali ini untuk membantu dirinya sendiri. Jika dia benar-benar seorang master yang tiada taranya, itu akan meningkatkan peluangnya untuk melarikan diri dari pengaruh keluarga Murong, tetapi bukankah bahaya di Jiangsu akan semakin besar? Hei nak, kamu tidak bersyukur. Kalau bukan karena aku, kamu mungkin akan ditangkap oleh keluarga Murong sekarang, kamu tahu. Chang kata Yunsan sambil mencibir. Segalanya telah sampai pada titik ini, dan tidak ada gunanya bagi Guchen untuk mengatakan hal lain. Untungnya, dia segera memanggil kembali 10 istana neraka. Dia dapat mencapai Jiangsu dalam waktu 1 hari, dan seharusnya tidak ada masalah dalam waktu singkat. Meskipun kekuatan Jiangsu lemah, namun tidak berarti kekuatan manapun bisa bertindak sewenang-wenang. Lupakan saja, sudah begini, dan tidak ada gunanya membicarakannya lagi, jadi ucapkan selamat tinggal saja. Sampai jumpa lagi. Guchen berkata dengan hormat dengan tangan terkepal. Kemudian sekelompok orang juga mengepalkan tangan, yang merupakan semacam etiket di dunia. Sampai nanti, mungkin tidak lama lagi kita akan bertemu lagi. Gu Yanzi juga mengepalkan tinjunya dan tersenyum ringan. Saya harap. Guchen mengangguk sedikit dan tidak berkata apa-apa lagi. Nak, ingat ini. Terus maju. Setelah kamu bertemu dengan lelaki tua berjanggut putih, dia akan membawamu keluar dari kota Fengtian dan naik bas ke kota Panlong. Dia akan memberimu sekantong tip. Ketika saatnya tiba, buka saja jika terjadi sesuatu. Kata Chang Yunsan sambil menatapnya sambil memindahkan haluan perahu menjauh dari pantai. Beberapa orang mengobrol sebentar dan pergi ke pantai. Di seberang sungai, kota itu sudah termasuk dalam distrik tepi sungai kota Fengtian. Jika Anda berjalan lebih jauh, Anda dapat meninggalkan kota Fengtian dan memasuki kota Panlong. Tapi secara umum, mereka semakin menjauh dari keluarga Murong. Malam, keluarga Murong. Sekelompok besar orang sedang membersihkan kekacauan akibat pernikahan di halaman. Setelah hari ini, bisa dikatakan keluarga Murong benar-benar kehilangan muka. Meski belum mengumumkannya di luar, semua orang tahu. Di dalam villa, di balkon lantai 3 villa, dia melihat keranjang bunga, balon, dan rangkaian bunga pernikahan yang dibongkar di bawah ini. Melihat hal-hal ini dibongkar satu persatu, Murong Yi merasa sangat marah, pernikahan itu tidak terselesaikan, tapi menyinggung keluarga Nalan. Kakek, kamu tahu apa yang dikatakan keluarga Nalan ketika mereka pergi? Mereka ingin memutus pasokan rute tentara utara. Hubungan yang telah dipertahankan begitu lama dihancurkan sepenuhnya oleh orang itu. Jika tentara utara ingin mengangkut sumber daya ke depan, mereka harus melewati padang rumput. Dulu, mereka punya hubungan dengan keluarga Nalan dan dapat langsung membuka saluran hijau untuk memasok sumber daya tersebut langsung ke garis depan. Kini setelah hubungan kedua keluarga putus, jika keluarga Nalan memblokir jalan, keluarga Murong tidak punya pilihan selain menyesuaikan jalur transportasi untuk memasuki pegunungan bersalju dan melewati Grand Canyon menuju tempat semula. Dengan cara ini, dibandingkan dengan sebelumnya, ini adalah separuh hasil dengan usaha 2 kali lipat. Tapi semua ini berkat Guchen. Kalau begitu pukul. Kata Tuan Tua Murong dengan sungguh-sungguh sambil memegang krup dengan kedua tangannya. Kakek, apa yang kamu katakan? Murong Yi jelas terkejut, pukul. Kamu ingin menyerang keluarga Nalan. Sebuah pertanyaan. Jika Anda ingin mengatakan seberapa kuat hubungan antara dua keluarga ketika mereka menikah, itu pada dasarnya tidak masuk akal. Sekali tidak ada keterikatan kepentingan, betapapun baiknya hubungan itu akan runtuh dalam sekejap, seperti setelah keluarga Nalan menolak menikah dengan keluarga Murong, mereka segera memerintahkan untuk memblokir semua persimpangan yang dilalui tentara utara.
Itu secara langsung memotong satu-satunya jalan bagi mereka untuk kembali. Tentu saja, itu hanya memotong persimpangan dalam lingkup pengaruh keluarga Nalan. Jika pasukan utara keluarga Murong ingin kembali bertahan, mereka harus berkeliling gunung jalan dan melewati Gunung Changbai. Belum lagi hutan berbahaya di pegunungan dan hutan, jalanan sekarang tidak mudah untuk dilalui di tengah salju tebal. Kalau anjing tua yang durhaka, pukul saja sampai patuh. Kalau jalan diblokir, maka kita akan menggunakan helikopter untuk mengangkutnya. Kata Tuan Murong dengan kedua tangan di tongkatnya. Hal ini membuat Murong Yi di sampingnya tercengang. Dia selalu merasa kakeknya agak ceroboh dalam melakukan sesuatu dan keputusannya kurang tegas. Namun kali ini, dia bertekad untuk tidak memperbaiki hubungannya dengan keluarga Nalan. Bukan hanya Murong Yi yang tidak menduganya, tapi mungkin keluarga Nalan juga tidak menyangka. Mereka memblokir jalan bukan untuk menghadapi keluarga Murong, tapi untuk mendapatkan keuntungan, dan kemudian membiarkan lelaki tua itu turun secara pribadi untuk meminta maaf kepada mereka. Dengan cara ini, keluarga Nalan dapat memberitahu dunia luar bahwa tanggung jawab utama pernikahan ini ada di tangan keluarga Murong dan tidak ada hubungannya dengan keluarga mereka. Mereka bisa menyalahkan keluarga Murong dalam satu kali kejadian, tapi kali ini lelaki tua itu ternyata menjadi sangat tangguh. Perlu Anda ketahui bahwa kemakmuran dan pergantian keluarga selalu didasari oleh kepentingan. Sekarang keluarga Murong kita telah mengalami gejolak seperti itu, bisa dikatakan semua keluarga besar di dalam dan di luar sedang menunggu untuk melihat lelucon. Murong Yi hanya bisa menasihati, jika keluarga Nalan ingin menginjak kita, belum lagi menjadi keluarga nomor satu di kerajaan Xia, bahkan keluarga nomor satu di utara pun harus mengalah. Tuan Murong membanting tongkatnya ke lantai dan berkata dengan suara yang dalam, pukul. Layani keluarga Nalan sampai akhir. Murong Yi akhirnya mengangguk sedikit, kakek, aku mengerti. Jika kita mundur lebih jauh, kita hanya akan semakin malu. Ini hanya batu loncatan bagimu untuk sukses dan terus naik. Jika memungkinkan, kakek juga bisa menjadi batu loncatan untuk kamu naiki. Bagi keluarga Murong, penyesalan terbesar adalah bahwa Murong Yi adalah seorang wanita. Jika dia laki-laki, dia akan diminta untuk segera membuka cabang untuk keluarga. Tapi dia adalah seorang wanita, anak-anaknya harus mengikuti nama belakang ayah mereka. Namun meskipun Anda menemukan menantu dan melahirkan anak dengan nama keluarga Murong, Anda hanya menipu diri sendiri dan orang lain. Ini juga yang menjadi alasan mengapa Tuan Murong selalu enggan membiarkan Murong Yi menikah. Masa muda efektif seorang wanita hanya beberapa tahun, kebugaran fisiknya mungkin tidak lagi sebanding dengan sekarang dalam banyak aspek. Justru karena inilah Murong Yi memiliki keterbatasan tertentu di masa depannya. Bagaimanapun, dia sekarang akan mencapai puncak kekuasaan. Bagi seorang wanita, ruangnya untuk maju hampir berakhir. Lagi pula, di era ini, lebih banyak laki-laki yang berkuasa. Murong Yi dan Bai Ruyue adalah dua karakter yang hanya bisa berkembang hingga batasnya di satu bidang kecil. Saat ini, suara kepala pelayan datang dari luar pintu, dan langkah kakinya terdengar sangat cepat. Orang tua, seseorang dari keluarga Gu ada di sini. Mendengar ini, kakek dan cucunya langsung saling berpandangan. Di mana? Tuan Murong bertanya dengan kaget. Utusan itu ada di halaman depan, dan ada lebih dari selusin orang di sini. Pengurus rumah tangga kemudian berkata dengan sangat hati-hati, mereka juga membawa hadiah besar. Hadiah besar. Murong Yi juga berbalik dan bertanya dengan ekspresi curiga di wajahnya, keluarga Gu masih membawa orang ke sini. Jika keluarga Gu tidak mengganggu situasi, apakah kita akan berada dalam situasi hari ini? Oke. Berhenti bicara, biarkan mereka masuk dan mari kita bicara di aula. Kata lelaki tua itu dengan suara yang dalam sambil mengetukkan tongkatnya. Segera setelah itu, pengurus rumah tangga dengan cepat berbalik dan berlari ke bawah. Pemandangan berubah menjadi lobi villa keluarga Murong. Saya melihat 9 kotak ditempatkan satu demi satu di ruangan ini. Secara umum, 9 kotak ini mewakili batas tak terbatas di banyak bidang. Itu juga berarti umur panjang, dan setiap kotak diikat dengan kain merah. Apa maksudmu dengan ini? Kata lelaki tua itu dengan suara yang dalam sambil duduk di kursi. Pria yang memimpin menundukkan kepalanya dan tersenyum ringan, Tuan kami juga sangat menyesal atas apa yang terjadi hari ini, jadi dia mengirim saya untuk mengirimkan sesuatu kepada Anda. Semua dibuka. 100 potong sutra. 1000 potong brokat. 50 kulit binatang. 30 set batu giok dari dinasti Tang, batu giok dari dinasti Sui, dan porselen dari dinasti Ming. Pria yang memimpin mengambil pernyataan dan memasukkan barang-barang ini ke dalam kotak satu-satu demi satu di depan semua orang. Tidak hanya sutra dan satin yang indah ini, tapi juga banyak hal yang disukai keluarga, seperti ramuan berharga, bahan obat, dan beberapa harta langka. Bisa dibilang keluarga Gu benar-benar menghabiskan banyak uang kali ini. Semua orang tahu bahwa peringkat keluarga Gu tidak sebaik keluarga Murong. Mereka adalah yang terlemah di antara keluarga bangsawan.
Bahkan keluarga Ye yang berkuasa pun akan segera menyusul keluarga Gu. Dalam keadaan seperti itu, bisa mengeluarkan banyak uang untuk mengirimkan begitu banyak harta tidak hanya menunjukkan bahwa mereka menghargai keluarga Murong, tetapi juga menunjukkan bahwa keluarga Gu masih sangat menghargai Gu Chen. Bersedia membantunya menghadapi dampaknya saat ini menunjukkan bahwa keluarga Gu bukanlah orang yang sangat bodoh. Saya mendengar bahwa keluarga Murong sedang mencari ginseng berusia ribuan tahun. Untuk mengungkapkan niat baik, tuan kami secara khusus menawarkan ginseng berusia 600 tahun. Terimalah, kepala keluarga Murong. Yang memimpin pembicaraan melambaikan tangannya, dan seseorang maju ke depan. Ketika dia membukanya, dia menemukan bahwa itu memang ginseng yang sangat indah. Tuan Murong juga ahli dalam mengidentifikasi ginseng. Meskipun dia tidak tahu berapa umurnya, yang pasti ginseng ini pasti berumur lebih dari 300 tahun. Ginseng berusia 100 tahun sangat berharga. Di luar dugaan, keluarga Gu masih menyembunyikan ginseng berusia 600 tahun di tangan mereka. Meskipun keluarga Gu sedang dalam kekacauan sekarang, bukan berarti keluarga tersebut benar-benar dalam kesulitan. Bagaimanapun, Gu Yanzi berencana untuk menaklukkan dunia saat itu. Bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan untuk menaklukkan dunia jika dia tidak memiliki kekuatan atau kekayaan keluarga? Sekarang keluarga Gu hampir tertidur berdasarkan 20 tahun yang lalu. Ini seperti seseorang yang tidak melakukan apa-apa selama 20 tahun dan masih berada di jajaran keluarga bangsawan. Ini sudah sangat kuat. Jika keluarga Murong stagnan selama 20 tahun, mereka mungkin tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Gu. Itu memang ginseng tua. Tapi apa yang dimaksud keluarga Gu dengan? Tanya Tuan Murong dengan ekspresi curiga di wajahnya. Pria parubaya yang berbicara tersenyum ringan dan berkata, keluarga Gu ingin memiliki hubungan berusia seabad dengan keluarga Murong, tinggal di lingkungan yang sama dan membuat kemajuan bersama-sama. Keluarga Nalan hanyalah sekelompok anjing liar dari utara. Bagaimana bisa menjadi senjata yang hebat? Mereka yang mencapai hal-hal besar harus keluar dari gerbang. Jika kedua keluarga bergabung, manfaatnya akan besar, tidak kurang dari bergabung dengan keluarga Nalan. Haha, ternyata saya di sini untuk mencegat Hu. Bagaimana dengan hubungan ini? Dari mana benda-benda ini berasal dan kemana mereka diangkut? Tuan Murong dengan suara yang dalam sambil menutup kotak merah di tangannya. Faktanya, dia sudah condong ke arah keluarga Gu di dalam hatinya. Bagaimanapun, jalan menuju keluarga Nalan tidak lagi memungkinkan, dan dia harus mencari cara lain. Keluarga Gu saat ini hanya bisa digambarkan dalam satu kalimat. Mirip dengan keluarga matahari terbenam, yaitu bisa jatuh kapan saja. Namun setelah beberapa hari terakhir, Tuan Murong secara bertahap mengubah pandangan ini. Dengan Gu Chen, keluarga Gu memiliki sesuatu untuk dinantikan di masa depan. Dia bahkan tidak menyangka Gu Yanzi akan keluar hari ini. Selama ayah dan anak bergabung, kekuatan apa di dunia ini yang bisa menjadi lawan dari ayah dan anak tersebut? Gu Yanzi memilih menyerah saat itu karena merasa istri dan putranya telah meninggal dan fondasi yang dibangunnya seolah tidak ada artinya, sehingga ia memilih pensiun dari dunia. Oleh karena itu, kemunculan ayah dan anak dalam keluarga Gu yang terpilih benar-benar membuat Tuan Murong mulai meliriknya lagi. Mungkin di masa depan, keluarga Gu benar-benar bisa menjadi keluarga yang paling eye-catching dan potensial. Tentu saja tidak. Kepala kami mengatakan bahwa semua kerugian kali ini akan ditanggung oleh keluarga Gu, dan Anda juga akan diberi kompensasi sampai batas tertentu, jadi jika Anda membawa barang-barang ini, Anda tidak akan mengambilnya kembali. Kunjungan ini hanya untuk menunjukkan bahwa keluarga Gu kami bersedia bekerja sama dengan keluarga Murong dan berkembang bersama. Pria parubaya yang memimpin mengangguk sedikit dan berkata dengan tajam. Kalimat ini saja yang membuat Tuan Murong ragu-ragu selama beberapa detik. Keragu-raguan beberapa detik inilah yang bisa dilihat pria ini. Pada dasarnya, dengan pertunjukan ini, itu saja. Tuan Murong tidak mengungkapkan sikapnya secara langsung. Meskipun hatinya sudah berkompromi, jika dia langsung setuju, bagaimana pandangan orang luar terhadap keluarga Murong? Karena pernikahan dengan keluarga Nalan tidak berjalan mulus, mereka langsung putus dengan keluarga Nalan, bahkan ketegangan antara kedua keluarga pun hendak memicu pertengkaran. Keluarga Gu menerobos masuk, dan itu hanya bukan ide yang baik untuk menambahkan bahan bakar ke dalam api. Jika Anda menunjukkan sikap Anda saat ini dan berdiri di depan yang sama dengan keluarga Gu di masa depan, bukankah Anda akan disebut budak dengan nama keluarga ketiga? Bahkan jika kamu menginginkannya di dalam hatimu, kamu tidak dapat mengatakannya dengan mulutmu. Kalian ambil kembali barang-barang itu. Keluarga Murong kami tidak kekurangan barang-barang ini. Kami baru saja putus dengan keluarga Nalan dan kalian datang ke sini. Ambil kembali. Lelaki tua itu melambaikan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam. Tuan Murong, apakah kamu tidak memikirkannya lagi? Saya menyampaikan kata-kata saya di sini hari ini. Tidak peduli apa yang terjadi pada keluarga Murong kami tidak akan bekerja sama dengan Gu Anda keluarga. Saya masih punya harga diri.
Singkirkan. Dia melemparkan ginseng berusia 600 tahun itu ke lantai, yang mungkin membuat Tuan Murong merasa sedikit terluka. Mungkin tidak ada harta karun lain seperti ini di dunia. Ginseng berumur 600 tahun adalah barang yang baik untuk umur panjang. Tapi karena mukanya, dia tidak bisa menerimanya secara langsung. Setelah itu, bagaimana keluargaku memindahkan barang dan cara mereka memindahkan barang? Semua orang berdiri di luar rumah Murong dan saling memandang. Apakah kamu benar-benar ingin mengambilnya? Keluarga Murong tidak akan menerima hal sebaik itu. Ini benar-benar di luar dugaanku. Apakah ini yang diinginkan keluarga? Pria parubaya yang baru saja memimpin berkata sambil tersenyum tipis, akan aneh jika dia mengambil semuanya. Itu menunjukkan bahwa Tuan Murong telah berkompromi dan sangat menginginkan hal-hal ini. Terutama ginseng berusia 600 tahun itu. Dengan peristiwa besar yang terjadi hari ini, mungkin ada banyak informan di sekitar keluarga Murong, semuanya dari keluarga lain, jadi Tuan Murong mengusir semua orang, begitulah. Katakan saja di acara untuk dilihat orang lain. Keluarga Gudan yang lainnya diusir dari rumah Murong membawa begitu banyak kotak, yang juga menarik perhatian banyak orang yang lewat. Melihat keluarga Gu diusir oleh keluarga Murong, hal ini pun menyebarkan kabar bohong. Setidaknya keluarga Murong tidak berkompromi dan menikah dengan keluarga Gu, jika tidak mereka akan benar-benar dimarahi karena tidak memiliki prinsip sama sekali. Tepat setelah menyusuri jalan ini, 3 kendaraan niaga Alfa muncul di ujung. Semuanya, silakan masuk ke dalam mobil. Seorang pria parubaya keluar dari mobil dan berkata dengan aksen Beijing, sambil melihat orang-orang dari keluarga Gu memberikan hadiah. Ini detailnya. Itu rinciannya. Tak perlu dikatakan lagi, sebagian besar dari orang-orang ini dikirim oleh Tuan Murong. Alasan mengapa dia mengirim seseorang yang dapat berbicara dengan aksen ibu kota kekaisaran untuk menerima mereka masih hanya untuk pamer kepada orang-orang di sekitarnya. Ketika orang lain mendengar aksen Beijing, mereka akan mengira bahwa keluarga Gu telah mengirim seseorang untuk membawa mereka kembali. Semua orang juga masuk ke dalam mobil satu demi satu. Mobil-mobil ini melaju mengelilingi kota Fengtian dalam lingkaran besar, dan akhirnya mengambil jalan memutar menuju pintu belakang rumah Murong. Benar saja, tidak ada seorang pun yang bisa lepas dari hukum wewangian sejati. Sore harinya, di rumah sakit rakyat pertama Fengtian. Unit perawatan intensif. Nalange terus memegang tangan Yi Xinrong, berlutut di depan ranjang rumah sakit dan menangis dengan keras mengesampingkan kemungkinan zat logam menyerang lobus paru-paru manusia. Begitu paru-paru terinfeksi, pada dasarnya orang tidak akan hidup lama setelah diselamatkan. Sejauh ini, orang ini belum lepas dari bahaya masih dalam keadaan vegetatif. Bang bang bang. Ada ketukan di pintu. Pergi. Narange meraung ke arah pintu. Namun meski begitu, pintunya masih terbuka, dan seorang pria parubaya perlahan masuk. Tuan, saya hanya ingin mengatakan sesuatu lalu pergi. Pria parubaya berjas dan jaket kulit berkata dengan hati-hati. Mata dingin Nalange tiba-tiba berbalik. Saat ini, matanya sudah dipenuhi mata merah karena menangis. Dia mengeluarkan belati dari pinggangnya dan memegangnya erat-erat di tangannya. Pada dasarnya semua orang di padang rumput bisa menggunakan pisau dan senjata. Pria itu sangat ketakutan sehingga dia mundur beberapa langkah. Ayahmu bilang, kalau wanita ini bisa bangun, berarti kehendak Tuhan memang begitu, tapi kamu harus mengakui identitasnya. Kalau dia tidak bisa bangun, itu milik Tuhan, dan dia akan dimakamkan dengan upacara paling hikmat di padang rumput dan akan memberi keluarganya sejumlah besar uang. Setidaknya mereka akan bisa hidup damai selama sisa hidupnya. Nalange berdiri dan meraung, kembalilah dan beritahu ayahku bahwa jika dia tidak bangun hari ini, biarkan dia menyiapkan 2 peti mati. Tuan muda, keluar. Nalange menyerbu dengan belati dan menusukkannya langsung ke dinding tidak jauh dari pria itu. Pria itu menggigil ketakutan dan dengan cepat berbalik dan berlari keluar pintu. Setelah pria itu pergi, dia terus berjongkok di samping Yi Xinrong dengan mata merah. Tidak apa-apa sayang. Kali ini, aku tidak akan lari. Aku akan selalu bersamamu. Nalange tersedak sambil memegang erat tangan Yi Xinrong. Sebelumnya, dia melarikan diri dan bersembunyi lagi dan lagi, yang akhirnya menyebabkan hal seperti ini terjadi, tapi kali ini, dia tidak melarikan diri. Namun ketika dia akhirnya mengumpulkan keberanian untuk menghadapinya bersama, dia bertemu lagi dengan orang yang dia sukai dalam adegan ini. Sudah lama sekali kita tidak duduk dan mengobrol. Saat kita melakukan kontak dekat lagi, kamu sudah berada di ambang hidup dan mati. Kamu harus bangun, kita masih memiliki tahun-tahun yang menyenangkan untuk hidup, bukankah kamu selalu ingin pergi ke pantai? Aku akan mengantarmu ke sana. Bukankah kamu sudah lama berteriak-teriak meminta puding karamel? Aku sudah belajar, bisakah kamu bangun? Nalange memegang tangannya erat-erat, air mata menetes di punggung tangannya. Tapi yang tidak dia sadari adalah setetes air mata jatuh dari sudut mata Yi Xinrong saat ini.
Mungkin dia hanya terjebak dalam kesadarannya sendiri dan tidak bisa bangun, tapi itu tidak berarti dia tidak bisa mendengar apa yang terjadi di dunia luar. Dalam narasinya sekarang, apapun yang dia katakan sudah jelas baginya, dia tidak bisa bangun. Nalange berbaring di samping tempat tidurnya dan mulai menangis keras. Dia adalah orang yang sudah dewasa, tetapi dia menangis seperti anak kecil saat ini. Sebelum Yi Xinrong bangun, dia mencurahkan semua kata-kata di dalam hatinya. Dia menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan kata-kata yang selama ini dia tekan di dalam hati dan tidak berani saya ucapkan. Karena dia tidak tahu apakah dia akan memiliki kesempatan untuk mengucapkan kata-kata itu. Sambil menangis, dia menceritakan hal-hal menarik tentang mereka berdua di kampus. Tanpa sadar, dia tertidur sambil berbaring di tepi tempat tidur. Saya tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Monitor detak jantung di sebelahnya tiba-tiba mulai berdetak kencang ke atas dan ke bawah. Pada saat ini, Yi Xinrong, yang terbaring tak sadarkan diri di ranjang rumah sakit, membuka matanya dan menoleh untuk melihat orang yang terbaring di samping tempat tidur. Mengangkat tangan untuk membelai rambutnya, Nalange masih terisak dan bergumam pada dirinya sendiri. Ronger, kamu harus bangun. Kalau tidak, aku tidak ingin hidup lagi. Kamu harus bangun. Bangun. Dia terus melantunkan kata-kata ini di mulutnya mulut. Pada saat ini, Yi Xinrong, yang telah bangun, menoleh dan menatapnya, dengan air mata jatuh dari sudut matanya. Namun peluru itu mengenai tulang belikatnya tepat di dekat paru-parunya. Setiap kali dia berbicara, paru-parunya harus bergetar untuk menyalurkan tenaga ke pita suaranya. Ia pun merasakan punggungnya bergerak-gerak kesakitan, dan hanya bisa membelai lembut rambut Nalange dengan tangannya. Padahal, meski tak sadarkan diri, ia sangat sadar. Dia tahu setiap kata yang diucapkan Nalange di samping tempat tidurnya, setiap janji yang dibuatnya. Pada saat yang sama, di Hotel Phoenix di kota Panlong. Dengan cuaca di utara sekarang, jika Anda tidak menginap di hotel, tidak mungkin untuk tinggal di luar. Cuacanya terlalu dingin di siang hari. Jadi Gu Chen dan yang lainnya segera menemukan hotel di kota Panlong yang tidak terlalu mewah atau terkenal, asalkan memiliki pemanas. Saudara Chen, ayo kita pesan 2 kamar. Lan Wancheng berdiri di meja depan dan berkata dengan lembut sambil menatapnya. Pada saat ini, Gu Chen masuk dari pintu dengan Murong Waner di pelukannya. Dia masuk terlebih dahulu, yaitu, dia melihat sekeliling untuk melihat di mana jalan yang aman. Jika Anda melarikan diri dalam situasi yang tidak terduga, Anda setidaknya harus tahu harus lari kemana, kan? 1 ruangan sudah cukup. Gu Chen mengangkat 1 jari dan berkata dengan lembut. 1 kamar. 3 orang. Keributan tiba-tiba Lan Wancheng membuat meja depan memandang Gu Chen dan Murong Waner dengan tatapan aneh. Sepertinya mengatakan, anak-anak muda ini benar-benar bersenang-senang. Gu Chen juga memutar matanya ke arahnya, saya ingin kamar yang besar. Oke, mohon tunggu sebentar. Meskipun mereka telah meninggalkan kota Fengtian sekarang, kota Panlong sebenarnya masih di bawah kendali kota Fengtian. Bahkan jika Murong Yi tidak menimbulkan masalah bagi mereka kali ini, bukan berarti kekuatan organisasi lain tidak akan menimbulkan masalah bagi mereka. Jika Anda dapat menghadapi penyergapan oleh sebuah organisasi di kota Fengtian, itu berarti Anda kemungkinan besar akan menghadapi organisasi lain, atau bahkan lebih, jika Anda semua tinggal bersama, setidaknya akan ada seseorang yang menjaga Anda jika terjadi sesuatu. Meski saat itu baru pukul 6 sore, melihat ke langit, dia tidak tahu kalau hari sudah larut malam. Kembali ke kamar. Walaupun kamarnya besar, hanya ada 1 ruangan dan terdapat sofa besar. Oke, saya mengerti. Lan Wancheng duduk di sofa, kamu tidur di kamar, saya akan tidur di sofa, lalu biarkan saya menjagamu, kan? Ah! Gu Chen menepuk pundaknya dan tertawa keras dan berkata, kalau tidak, lihat, ini hanya tempat tidur. Setelah semua kerja keras untuk mendapatkannya kembali, kita tidak bisa membiarkan dia tidur sendirian di malam hari. Menurutmu begitu? Jika dia tidur dengan kecantikan yang menakjubkan tanpa lengan di sekelilingnya, jika dia tidur di sofa dengan Lan Wancheng di pelukannya, maka Murong Waner mungkin akan bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan orientasinya. Apakah kamu seorang manusia? Lan Wancheng memandangnya tanpa daya dan berkata, Saudara Chen, kapan kamu akan memperkenalkanku kepada seorang wanita? Bukankah terlalu menyakitkan bagiku untuk hidup sendiri setiap hari? Bukankah kamu seorang Tao? Bisakah kamu jatuh cinta? Biasanya, tidak peduli apakah kamu seorang biksu atau penganut Tao, kamu tidak bisa lepas dari 5 kelemahan numerologi. Yang disebut 5 kekurangan dan 3 kekurangan, 5 kekurangan mengacu pada janda, kesepian dan cacat, dan 3 kekurangan mengacu pada uang, kehidupan dan kekuasaan. Secara umum, 3 dari 5 yang pertama dan 1 dari 3 yang terakhir. Bagaimanapun, apapun yang Anda menangkan, Anda ditakdirkan untuk tidak memiliki banyak kekayaan dalam hidup ini, hanya makanan dan pakaian. Tentu saja, pengetahuan ini ditujukan untuk pendeta Tao biasa.
Keluarga Tao seperti keluarga Lan mungkin sudah menyerah pada pengekangan semacam ini. Bagaimanapun, kakek Lan menikah dengan nenek Lan, dan ayah Lan Wancheng juga menikahi ibunya. Sepertinya dia belum tersiksa oleh numerologi 5 kekurangan dan 3 kekurangan. Saudara Chen, kamu tidak mengerti. Kebanyakan orang memang menderita 5 kekurangan dan 3 kekurangan, tetapi murid awam seperti saya tidak perlu takut akan hal ini. Lan Wancheng juga mengangkat bahu dan terkekeh. Meskipun keluarga Lan didedikasikan untuk studi Taoisme, itu adalah sekte tersendiri, bahkan Lan Wancheng mungkin tidak tahu alasan spesifiknya. Sama seperti para biksu di masa lalu, Anda mungkin tidak dapat menikah dan memiliki anak ketika Anda menjadi biksu, tetapi setelah Anda kembali ke kehidupan sekuler, bukankah Anda masih makan, minum, bersenang-senang, menikah dan punya anak? Mungkin itulah maksudnya. Di mana saya bisa memperkenalkan hal ini? Gu Chen merentangkan tangannya tanpa daya, seperti yang Anda tahu, takdir adalah sesuatu yang terkadang harus ada dalam hidup. Tidak ada waktu dalam hidup, jadi jangan memaksakannya. Lihat saya. Saya tidak pernah mengambil inisiatif untuk melakukannya. Saya justru harus berhati-hati. Kata-katanya sebenarnya tidak terlalu menyakitkan, tapi sangat menghina. Yang lain memulai percakapan di mana-mana ketika mereka pergi keluar, dan mereka mungkin tidak dapat menangkap seorang gadis bahkan jika mereka berusaha keras, tetapi Gu Chen tidak pernah kekurangan gadis dan tidak pernah mengambil inisiatif memulai percakapan. Mungkin. Inilah bedanya. Kamu nampaknya cukup sombong. Murong Waner menutup telinganya dari belakang dan berkata dengan marah. Hei, bersikaplah lembut dan selamatkan mukanya. Ada seorang anak kecil di sini. Gu Chen menyeringai kesakitan dan berkata sambil tersenyum buruk. Anak kecil. Lan Wancheng melihat sekeliling dengan bingung, dan akhirnya menyadari, apakah dia berbicara tentang dirinya sendiri. Ya, selama kamu masih perjaka, kamu disebut anak-anak. Saat ini, Lan Wancheng sudah memiliki 10.000 kuda rumput dan lumpur yang berlari kencang di dalam hatinya, tapi dia ingin menangis tanpa air mata. Jika aku tidak bisa mengalahkanmu, aku akan mengalahkanmu. Gu Chen menepuk pundaknya dan tertawa keras, oke, ayo keluar dan buat pengaturan. Aku tidur di luar, Saudara Chen, apa lagi yang kamu khawatirkan? Yang disebut tata letak adalah mempersiapkan segala sesuatunya di pintu masuk koridor terlebih dahulu, sehingga jika seseorang membobolnya, Anda bisa menjadi orang pertama yang merasakannya. Umumnya dibuat dengan simbol kuning dan tali pancing. Karena tali pancing terlalu tipis, pada dasarnya sulit untuk melihat dengan jelas jika disembunyikan. Hati-hati, kita sekarang berada di utara, hanya berjarak lebih dari 500 km dari perbatasan. Menurut intelijen, banyak organisasi telah menyelinap masuk, dan mereka semua ada di sini untukku. Lagi pula, kepalanya terlalu berharga. Awalnya hanya bernilai 100 juta dolar AS, namun kemudian imbalannya semakin tinggi, bahkan mencapai puluhan miliar dolar AS. Seperti kata pepatah, pasti ada seorang pemberani yang ingin mendapat pahala besar. Selama mereka masih di utara, mereka tidak akan pernah menyerah. Setelah beberapa saat, Lan Wancheng membawa tali pancing ke pintu dan mulai mengaturnya. Ada juga jimat di atas langit-langit. Selama ada sesuatu yang menyentuh tali pancing pertama di depan, Gu Chen dan dia akan merasakannya. Saat itu baru pukul 11 malam. Dalam keadaan normal, orang-orang akan tidur lebih awal di utara, dan koridor menjadi sepi ke kamar dan bersiap untuk istirahat. Selamat malam. Gu Chen memeluk selimut dan melemparkannya ke Lan Wancheng sebelum kembali ke kamar untuk tidur. Hotel ini memiliki pemanas di dalam, jadi tidak terlalu dingin, dan jika Anda memesan kamar Presidential Suite, sofa di luarnya lebih besar dari beberapa tempat tidur hotel. Tidak bisa dikatakan bahwa dia diperlakukan dengan buruk. Namun orang-orang di dalam kamar berpasangan, bermain-main seperti bebek Mandarin di air, sedangkan orang-orang di luar rumah hanya bisa ngiler. Kembali ke kamar, Gu Chen dan Murong Waner tidak melakukan apapun, mereka sudah lelah sejak lama, tetapi mereka hanya berpelukan untuk tidur. Jika terjadi sesuatu, Anda bisa bangun dan pergi kapan saja. Waktu berlalu begitu saja. Dini hari, jam 3 pagi. Di luar hotel ini. Meski cuacanya sangat dingin, gang gelap itu sudah dipenuhi orang yang padat, setidaknya ratusan orang. Jelas sekali, mereka mungkin adalah orang-orang dari beberapa organisasi, semuanya dikumpulkan sekaligus. Meskipun jumlah hadiah lebih dari 10 miliar dolar AS sangat besar, bukan berarti setiap orang memiliki kemampuan untuk menerimanya. Belum lagi 10 miliar dolar AS, meskipun 20 miliar dolar AS, tidak ada organisasi yang berani mengatakan bahwa mereka dapat memenangkan Gu Chen 100%. Jika semua orang berjalan bersama dalam satu kelompok, di satu sisi, mereka dapat mencegah keluarga Murong mengejar mereka, dan di sisi lain, mereka dapat meningkatkan kemungkinan mencegat dan membunuh Gu Chen. Target mereka hanya Gu Chen. Adapun Murong Waner, dia pasti tidak akan bergerak jika dia bisa. Bagaimanapun, ini berada dalam pengaruh keluarga Murong.
Jika Murongwaner terbunuh, tidak ada yang bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Saya melihat seorang pria di gang memberi perintah dengan isyarat dan lambaian tangannya yang besar. Sekelompok besar orang bergegas masuk ke dalam hotel. Tidak hanya itu, banyak juga orang di atap gedung yang ingin terjun dari atas. Itu adalah serangan yang hampir menyeluruh, sepenuhnya mengelilingi hotel. Di kamar presidensial suite, Gu Chen sedang tidur nyenyak dengan Murongwaner di pelukannya, tapi tiba-tiba dengkurannya berhenti dan matanya tiba-tiba terbuka. Karena dia mendengar mekanisme jarum perak yang dipasang di pintu masuk koridor lantai 3 terpicu, dan jarum perak itu memantul langsung ke dinding. Saudara Chen. Pada saat ini, ketukan keras Lan Wancheng datang dari luar pintu. Murongwaner juga melompat dari tempat tidur dan berdiri. Ada sesuatu yang terjadi. Cepat. Tampaknya ada cukup banyak orang yang datang. Gu Chen juga membuat keputusan tegas dan berkata dengan suara yang dalam. Dia tidak membawa apapun, kecuali pedang kaisar, dia melemparkan hampir semua pakaian, makanan, minuman, dan kotak ke hotel. Pintu masuk koridor. Sekelompok orang sedang bergegas ketika tiba-tiba seseorang menendang tali pancing. Siu. Beberapa jarum perak datang menderu-deru sekaligus. Itu mengenai beberapa orang di antara alisnya. Tak hanya itu, aliran minyak mengalir di pancing, jimat api pun ikut terbakar dan jatuh ke tanah. Bang! Seluruh pintu masuk koridor langsung terbakar, memicu fungsi darurat pemadam kebakaran di sebelahnya. Tiba-tiba, pancuran di langit-langit mulai menyiram dengan cepat, dan juga mengeluarkan bunyi alarm. Hal ini membuat orang-orang dari organisasi Eropa ini langsung panik. Semua orang saling memandang dan segera bergegas ke depan, mengapit sekelompok besar orang sebelum dan sesudah mereka tiba di pintu kamar pribadi presiden. Tidak ada jalan maju atau mundur, dan pintu masuk ke koridor serta lift diblokir. Bahkan jika Gu Chen dan yang lainnya bereaksi, mungkin akan sulit untuk melarikan diri dari pandangan banyak orang. Bang bang bang. Seorang pria parubaya meluruskan kerah bajunya dan mengetuk pintu dengan sangat sopan. Komandan Harimau, banyak sekali dari kami yang datang untuk mengantarmu pulang secara langsung. Bukankah sebaiknya kamu keluar menemui kami? Tapi tidak ada suara sama sekali di dalam kamar. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat satu sama lain, sejenak tidak tahu harus berkata apa. Pria itu bertanya lagi, dan terlihat jelas bahwa sikapnya jauh berbeda dari yang pertama kali. Kesabaran kami ada batasnya, silakan keluar dan bekerja sama. Tapi masih belum ada respon dari ruangan, jadi rombongan tidak punya pilihan selain langsung menerobos. Memasuki ruangan, dia menyadari tidak ada orang lain di dalam. Di mana orang itu? Pria yang memimpin berteriak dengan marah. Seorang pria di sebelahnya bergegas masuk ke kamar dan merasakan suhu di dalam selimut. Lalu dia buru-buru berkata, selimutnya masih panas, kopernya ada di kamar, jendelanya terbuka, ini lantai 6, pasti butuh waktu bagi mereka untuk turun. Mereka pasti belum pergi jauh. Perluas area pencarian dan panggil semua orang di sekitar. Ini mungkin satu-satunya kesempatan kita. Mereka juga mendapat kabar bahwa ke-10 istana neraka telah dipindahkan oleh Gu Chen, artinya dia sekarang adalah angsa liar yang kesepian, satu-satunya yang memiliki kesempatan untuk bersatu kembali. Kejar. Kali ini di tengah salju lebat. Gu Chen membawa Murongwaner dan Lan Wancheng dan bergegas keluar kota. Kakak Chen, kenapa kamu tidak meminta kakak iparmu untuk menelepon kakaknya dan memberitahunya? Kirim dokumen bea cukai ke semua tempat di bawah dan pulihkan lalu lintas. Kita bisa terbang saja. Berapa lama waktu yang dibutuhkan jika kita melarikan diri seperti ini? Ah! Lan Wancheng berkata dengan terengah-engah. Sepanjang jalan, Anda harus meninggalkan utara dan pergi ke dataran tengah untuk melepaskan diri dari pengaruh keluarga Murong. Meskipun Murong Yi tidak mengirim siapapun untuk memburu mereka, dia menutup semua transportasi di utara selama 3 hari, yang mana juga menyebabkan masalah bagi Gu Chen. Kelompok orang ini jelas tidak mengincar Murongwaner dan Lan Wancheng, tapi mengincar Gu Chen. Senang sekali bisa menjemput pengantin dan pulang ke krematorium. Sangat mudah untuk meraihnya, tetapi tidak mudah untuk kembali. Bersambung.